Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Marlena, NIM 20681045. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis strategi syariah. Untuk terlebih dahulu kita bahas apa sih manajemen strategi syariah atau MSS. Manajemen strategi syariah adalah rangkaian proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai tujuan organisasi di mana nilai-nilai Islam menjadi landasan strategi dalam seluruh aktivitas organisasi yang diwarnai oleh azas tauhid, orientasi duniawi, ukhrawi, dan motivasi mardalika. Banyak sekali konsep-konsep tentang pendekatan strategi dalam berbisnis yang ditawarkan, dan seseorang pebisnis dapat menerapkan konsep strategi dalam usaha bisnisnya. Yang pertama yaitu definisi pemasaran syariah. Secara formal, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Nah, yang kedua yaitu bauran pemasaran syariah atau sharing marketing mix. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran yang bisa dikendalikan dan juga dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan responden yang diinginkan oleh pasar sasaran. Yang ketiga yaitu variabel bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama yaitu produk, kedua harga, yang ketiga lokasi, dan yang keempat promosi. Nah, peneliti melakukan penelitian analisis strategi syariah pada sebuah makanan atau cemilan khas Curug Rejang Lebong Bengkulu, yaitu kue tart yang berlokasi di Gang Melati, Jalan Baru Curug Rejang Lebong Bengkulu. Nah, apa sih kue tart itu? Kue tart itu sendiri adalah kue yang mirip dengan pie yang diisi dengan selai nanas. Terkadang ada juga ditaburi keju. Beda dengan pie, ada beberapa bahan yang tidak sama. Untuk kue tart khususnya lebih dominan ke santan kental yang dimasak, dikasih gula dan mentega, serta beberapa butir telur dan dipanggang. Makanan ini selalu tersaji saat Idul Fitri atau Idul Adha. Bahkan saat hajatan baik dari sunatan hingga ke pernikahan. Sepertinya menu ini menjadi suatu kewajiban dan harus ada di setiap kesempatan. Bahkan memasak khas Curug ini kerap dijadikan buah tangan. Kue berbahan dasar tepung ini dibuat berbentuk kotak dan memiliki cita rasa manis, gurih, dan empuk. Nah, kue tart ini tergolong makanan mewah karena dulu kue ini hanya disajikan untuk raja dan kalangan ningrat. Namun seiring perkembangan zaman, kue ini sudah bisa didapatkan di toko-toko kue dan bisa dinikmati oleh siapapun. Nah, kalau umumnya bentuk kue tart segi empat dan bulat, namun sekarang lebih banyak dikreasikan agar menjadi lebih menarik konsumen untuk membeli. Harga kue tart beraneka ragam, dimulai dari harga 10.000 hingga ratusan ribu, tergantung pilihan konsumen dan menyesuaikan budget yang ada. Nah, adapun cara membuat kue ini yaitu yang pertama yaitu 1 cup santan kental, 2 cup gula pasir, bisa dikurangi sedikit jika tidak ingin terlalu manis. Kemudian yang ketiga 2 sendok makan full margarin, yang keempat 1 sendok makan baking soda, yang kelima yaitu setengah sendok teh esen pisang, yang keenam 1 butir telur, yang ketujuh selai nanas untuk filling, yang kedelapan secukupnya tepung terigu. Nah, adapun cara membuat kue tart ada 6 tahapan, bisa dilihat di samping. Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk analisis manajemen strategi syariah ini yaitu yang pertama khusus terkait strategi pemasaran produk jadi. Nah, dari hasil wawancara mengenai bagaimana strategi pemasaran dari kue tart, ini sudah jelas dapat target dan juga bagaimana produk ini dipasarkan serta alternatif yang diterapkan untuk menghadapi persaingan terhadap produk serupa. Namun, strategi marketing dapat
dilihat belum efektif karena belum memaksimalkan promosi secara modern, yaitu menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua yaitu khusus terkait manajemen SDM. Berdasarkan wawancara di atas, dapat diketahui usaha ini telah melakukan manajemen terkait dengan sumber daya manusia yang terlibat dalam usaha, yaitu yang pertama menentukan kualitas karyawan, yang kedua menjaga ketersediaan tenaga kerja, yang ketiga meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam pekerjaan, yang keempat membuat pedoman mengembangkan karyawan, dan yang terakhir menilai kinerja SDM. Nah, untuk yang ketiga yaitu khusus terkait penjualan. Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa dalam usaha ini terdapat faktor yang menjadi penghambat dalam produksi dan penjualan sehingga berdampak juga pada pendapatan. Kemudian untuk wawancara terakhir khusus terkait pengawasan dan evaluasi. Dari wawancara dapat diketahui usaha ini sudah melakukan pengawasan dalam aktivitasnya, namun belum dengan evaluasi setelah aktivitasnya. Tentu hal ini sangat disayangkan. Strategi marketing atau pemasaran tidak boleh dibiarkan begitu saja, namun perlu dievaluasi, ditinjau terus-menerus dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan keinginan konsumen. Mungkin itulah presentasi dari hasil penelitian saya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.